Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada video garansi teman ya. Jadi kesempatan kali ini saya membuatkan video garansi servis. Garansi servis dari salah satu eh, apa ya, mesin inverter las yang sebelumnya sudah sempat saya servis, tapi sebelumnya itu kan yang diservis cuma BWM saja. Jadi ceritanya begini teman. Ini saya buatkan video garansi untuk dokumentasi, untuk bukti juga, dan untuk apa ya, memberikan informasi kepada teman-teman bahwasanya saya juga memberikan garansi yang berlaku untuk setiap maintenance atau setiap perbaikan atau servis, baik itu PWM inverter las lakoni, baik itu PCB PWM lakoni, pun PCB inverter las, PCB mesin las, ataupun mesin lasnya secara komplit, ataupun semua full set mesin lasnya itu saya berikan garansi, tapi ada syaratnya yang harus apa ya, masih utuh segelnya tuh. Jadi biasanya kalau saya servis itu ada segelnya di sekrupnya. Itu tujuannya saya kasih segel itu buat menjaga komponen-komponen yang di odel-odel, atau menjaga tangan-tangan usil biasanya ya. Kadang-kadang ada yang nggak sabaran terus coba di utak-utak sendiri, coba di odel-odel, akhirnya malah tambah parah, malah tambah menjadi rusaknya. Jadi saya beri garansi itu bukan untuk apa ya, bukan untuk menjamin 100% barang itu awet itu enggak, tapi saya beri garansi itu, saya beri kesempatan untuk pemiliknya mencoba dulu. Kalau masih ada komplain atau masih ada gejala kerusakan, itu saya beri garansi servis dan gratis. Itu kalau kerusakannya real, atau kerusakannya benar-benar rusak dari mesinnya, sistemnya, dari komponennya, bukan dari rusak karena dicoba diperbaiki sendiri, atau mungkin coba dioprek sendiri, diakalin sendiri terus malah tambah parah. Itu beda cerita teman ya. Jadi garansinya itu setelah saya servis, saya beri jangka waktu biasanya sampai 2 mingguan. Kalau masih ada yang kurang ya saya beri kesempatan untuk garansi servis begitu. Ini garansi servis dari BWM lakoni, sebelumnya sudah pernah saya servis dari Pati Jawa Tengah ya. Ini kerusakannya awalnya kan mati total, BWM-nya mati total. Yang kedua, BWM-nya tidak keluar tegangan output, atau tegangan output dan frekuensi BWM juga hilang. Terus setelah saya kirim ke beliau yang ada di Pati Jawa Tengah, ketika sudah dipasang, karena sebelumnya itu cuma dikirimkan BWM saja, yang saya servis cuma BWM saja, nggak tahu kemungkinan kalau di mesin inverter lasnya ada masalah juga, entah itu di GDT, output driver GDT di MOSFET final, dioda output final, maupun di jalur RSAN outputnya itu ada masalah. Kan saya juga nggak tahu, karena sebelumnya cuma dikirimkan BWM saja yang saya servis. Jadi ini saya suruh ngirim ulang ke Semarang untuk saya garansi servis. Nanti kita cek apa yang rusak teman, karena ini sebelumnya sudah saya tes, sebelum saya kirim ke beliau itu sudah saya tes full, tes normal dari tegangan, frekuensi, feedback dan lain sebagainya. Saya tes juga pakai osiloskop, dan sudah saya nyalakan lama berjam-jam juga tidak ada masalah. Tapi kenapa kok ketika dipasangkan di mesin lasnya lakoni 120 atau lakoni biru 900 watt itu tidak keluar tegangan, atau tegangan outputnya tidak keluar gitu teman. Jadi ceritanya begitu. Saya buatkan video garansi untuk dokumentasi dan juga bukti informasi kepada beliau-beliau yang mungkin ada kerusakan. Jangan langsung disalahkan teknisinya, jangan langsung salahkan saya teman. Di sini saya niatnya cuma membantu, bukan niat untuk aneh-aneh, enggak ya, enggak ada niat untuk membohongi, enggak ada niat untuk apa ya, tindak curang, itu enggak ada. Karena di sini saya cuma niat membantu, dan juga apa ya, ya sebisa mungkin saya usahakan, yang saya bisa akan saya kerjakan. Jadi nggak ada maksud saya untuk membohongi siapa-siapa, itu nggak ada. Sini real, saya juga membantu gitu temen ya. Jadi kalau ada yang tanya amanah atau enggak, itu silahkan dinilai sendiri masing-masing teman-teman, amanah atau enggak. Kalau saya sendiri sih nggak ada niat untuk cari untung besar-besaran, itu enggak ya. Karena juga saya paham gimana realitanya di lapangan ketika mesin las digunakan, itu pasti banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan mesin las itu gampang rusak. Jadi saya juga sangat memahami sekali
orang-orang yang bekerja di lapangan, apalagi para welder yang menggunakan mesin las itu tantangannya banyak ya. Jadi saya paham teman-teman yang bekerja di lapangan seperti apa, karena saya juga teknisi di lapangan, jadi ya tahu lah ya. Oke, langsung aja kita eksekusi ini yang masih problem. Sepertinya dari PWM, karena ini PWM masih garansi, maksudnya inilah masih baru saja saya servis ya, mungkin 3 bulan yang lalu ya. Terus ini kambuh lagi, maksudnya kambuhnya itu nggak tahu kerusakannya sama atau beda kerusakan. Sepertinya sih dari PWM sini untuk power supply masih aman, dan PWM IC masih aman, drivernya ini juga masih baru. Maaf teman, alhamdulillah juga masih baru teman ya. Kemungkinan saya curiga pada kapasitor tantalum ini ya. Kapasitor tantalum 0,68 mikrofarad atau 680 nanofarad ini sering sekali bocor. Jadi biasanya tiba-tiba kapasitor ini bocor ke ground karena ada dapat jalur ground dan jalur kaki nomor 8 IC. Inilah ya Allah. Kaki nomor 8 IC PWM K3525 dia jalur dapat resistor 101 atau 100 ohm, yang outputnya resistor itu nyambung ke positifnya kapasitor tantalum ini. Jadi positifnya ini dapat resistor 100 ohm dan selanjutnya dihubungkan ke kaki nomor 8 IC KA3525 atau IC SG3525 sebagai PWM inverter lasnya. Jadi kapasitor ini bocor menyebabkan tegangan di kaki nomor 8 IC PWM, tegangan soft startnya atau 4,8 atau sampai 5 voltnya hilang atau 0 volt. Itu yang menyebabkan PWM-nya gagal on. Maksudnya gagal on itu standby ya, posisinya tertidur. Jadi walaupun power supply normal semua, tegangan 27 volt, 28 volt, 27 sampai 28 volt yang normal, plus 12 volt, min negatif 12 voltnya, dan tegangan referensi ada semua. Tapi jika tegangan 4,8 atau sekitar 4,6 sampai 5 volt di kaki nomor 8 ini sebagai pin soft startnya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan PWM-nya, itu tegangannya hilang, maka IC PWM ini seolah-olah tertidur atau standby ya. Jadi tidak bisa jalan PWM-nya. Outputnya ke kaki gate-nya MOSFET setiap MOSFET IRF ini juga ngedrop dikarenakan output dari kaki nomor 11 dan kaki nomor 14 IC sebagai output A dan output B PWM yang selanjutnya dikuatkan oleh transistor driver totempol. Ada 4 transistor di sini. Yang paling bawah Y2 atau PNP S850, yang dua tengah ini NPN atau S8050, yang ini tadi S8550 maksudnya PNP, yang dua tengah NPN, Y1, yang paling pinggir atas itu Y2 atau S8550. Setelah dikuatkan oleh driver totempol, dia masuk ke sender. Di sini ada sender 15 volt kali 2. Ini sendernya juga sering sekali rusak, tapi ini masih baru ya, jarang rusak kalau sudah diganti. Biasanya sender 15 volt ini rusak sering disebabkan karena tegangan power supply yang over, tegangannya naik tiba-tiba dikarenakan switching regulatornya ada yang bermasalah. Terus juga disebabkan karena ada salah satu kaki MOSFET IRF dari keempat MOSFET ini, ada salah satu atau salah dua yang bocor tegangannya, baik itu yang tegangan dari 27 volt ke kaki gate-nya ataupun kaki groundnya N channel ke kaki drain-nya N channel itu bocor sehingga 27 voltnya short dan MOSFET-nya overload. Karena ada short ya antara outputnya drain ke ground sehingga kaki gate-nya bocor tegangan ke sender. Di sini juga ada kapasitor 104 atau 100 nanofarad, ini SMD, biasanya saya ganti pakai MKM. Jadi gitu, ketika tegangannya ngedrop, maka si driver MOSFET ini juga tidak akan bekerja. Tegangan di sini loss atau tegangannya sama dengan tegangan supply 26 atau 27 volt atau 28 volt. Jadi ketika teman-teman ngecek tegangan di sini kok tegangannya over sampai 25 atau seringnya saya nyebutnya loss sama dengan tegangan supply utama, itu MOSFET driver ini belum bekerja karena belum mendapatkan tegangan 5 volt dan 20 volt
Yang 5 volt itu N channel atau IRF 124N, dan yang 20 volt terhadap ground itu adalah P channel atau IRF 924N. Kedua tegangan itu didapatkan dari outputnya PWM KA3525 yang dikuatkan oleh 4 transistor driver tadi, dan di sini juga ada sender sebagai pembatas tegangannya, gitu teman. Oke, langsung aja kita coba ganti ini ya, kapasitor tantalumnya, dan nanti kita akan coba cek langsung frekuensi dan tegangannya pakai osiloskop dan multimeter.